kelas compact crossover, merupakan kelas yang paling padat di Indonesia. Mulai dari brand asal Jepang, brand asal Korea, brand asal Eropa, dan negara yang merupakan brand yang ada di sebelah kami ini, yaitu brand asal Tiongkok. Nah, di sebelah kami ini sudah ada brand yang baru masuk pada 2024, dan seperti apa langkah berani yang mereka lakukan melalui salah satu modelnya, yaitu Jetour Dashing ini. Tonton video ini sampai habis. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Yes, di samping gue udah ada Jetour Dashing, dan Jetour itu sejatinya adalah sebuah brand yang berada di bawah naungan Chery Group. Yes, jadi dia itu salah satu brand yang ada di bawah Chery Group selain Omoda, Tigo, iCar, Exit, dan nih Jetour. Jadi Jetour itu sebenarnya posisinya kalau di China sana itu berada di bawah Omoda, tapi masih berada di atas Tigo. Nah, di samping kami ada salah satu modelnya, yaitu Jetour Dashing yang merupakan sebuah compact crossover. Dan kalau secara desain kita lihat looks depannya ini itu seperti SUV asal Italia versi budgetnya ya. Ya ini mirip banget, lekukannya tuh mirip banget, grillnya juga mirip banget, bentuk lampunya juga mirip, dan LED DRL-nya pun mirip banget. Nah, secara desain menurut kami depannya ini cakep banget ya. Dia bener-bener kayak sebuah SUV yang satu kelas atau mungkin dua kelas di atas dari kelas compact crossover, dan kami suka banget nih sama desain depannya. Nah, untuk lampunya sendiri dia juga sudah full LED untuk sennya, terus juga lampu utamanya, lampu jauhnya, dan bagusnya lagi dia sudah punya cornering lamp. Jadi kalau misalnya kalian berbelok di malam hari gitu ya, bisa belok ke kanan, cornering lamp yang di kanan akan nyala, begitu belok ke kiri, cornering lamp yang di sebelah kiri dia akan nyala. Jadi itu cukup membantu ketika di malam hari. Dan kalau misalnya kalian cari di depan sini, itu ada radar atau misalnya ada kamera di atas sana, siap-siap kecewa karena memang nggak ada ADAS-nya. Nanti kita bahas untuk soal ADAS-nya ketika impresi berkendara. Nah, overall depan sini nggak ada yang salah sama desainnya. Jujur kami suka. Sekarang kita lihat desain sampingnya. Nah, ini dia desain sampingnya, tapi sebelum kita bahas desain sampingnya, gue mau ngebahas soal dimensinya dulu. Karena dimensi dari Jetour Dashing ini jujur salah satu yang terbesar di kelasnya. Untuk panjangnya dia ada di 4.590 mm, itu sangat panjang karena memang rata-rata untuk pesaing di kelasnya itu ada di angka 4,3 meter atau 4.300 mm. Untuk lebarnya dia ada di 1.900 mm dan tingginya di 1.685 mm. Dan untuk wheelbase-nya dia ada di 2.720 mm. Jadi untuk secara dimensi dia gede banget, dan pastinya untuk interiornya salah satu yang terlapang di kelasnya. Nanti kita lihat aja ya. Nah, untuk di samping sini, lekukannya kalau di depan tadi desainnya spesial, entah kenapa lekukan di samping ini tuh kurang gimana gitu ya. Maksudnya desainnya bukannya jelek, tapi lebih ke main aman gitu. Beda sama depannya yang agresif banget. Terus juga bagusnya tapi di samping sini dia udah pakai model handle pintu yang flash gini ya. Jadi kayak mobil-mobil EV zaman sekarang, tapi mobil ini bukan EV, dia masih internal combustion biasa. Terus dia juga sudah ada keyless entry, jadi kalian kalau misalnya mau buka atau mau tutup pintunya tinggal tekan tombolnya di sebelah sini, dan dia akan handle akan ngebuka, akan pop up gitu ya. Kalau misalnya kalian mau kunci, tinggal tekan lagi aja dan dia akan menutup handle lagi. Nah, tapi sayangnya untuk tombol membuka dan menutup pintunya itu hanya ada di bagian pengemudi saja, sementara untuk penumpang depan belum ada tombol untuk membukanya. Jadi ya agak kurang lengkap sedikit sih. Beda sama mobil-mobil asal Tiongkok yang biasa fiturnya tuh ngelimpah. Sementara kalau di Jetour ini dari luar aja udah bisa kelihatan sih, dia memang bukan yang terlengkap ya. Terus untuk velgnya sendiri dia punya velg berukuran 19 inci two-tone dibalut dengan ban 23555R19 ya. Dari profilnya kita bisa lihat dia harusnya bisa memberikan kenyamanan yang lebih kepada penumpangnya dan juga pengemudinya ya. Terus untuk spionnya dia juga udah pakai LED turning lamp, dan udah ada lane departure warning yang berguna untuk membantu kalian untuk mengingatkan apabila misalnya kalian mau pindah jalur, ada mobil, jangan pindah dulu, dia akan nyala. Ya, itu aja dari desain sampingnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya.
Ini di desain belakangnya, dan dia sekali lagi nggak kelihatan mobil asal Tiongkoknya. Karena apa? Emblemnya sederhana, nggak banyak gitu ya. Dia cuma ada tulisan Jetour dan juga tulisan Dashing yang merupakan model dari Jetournya. Ini gue suka banget jujur karena nggak terlalu rame di belakang sini. Dan di belakang sini banyak desain-desain yang menarik. Pertama itu dari Haimon stopping lampnya. Ini kayak mobil-mobil F1 gitu. Kalau misalnya lagi weight race kan suka ada lampu yang kedap-kedip tuh. Nah ini bentuknya tuh mirip banget sama yang dipakai di mobil F1. Cuma kayak kalau mobil F1 tuh kan kayak ngerucut gitu ke bawah. Kalau dia tuh ngerucut itu ke samping dibikinnya. Dan di tengah sini tuh ada seperti bolongan yang sebenarnya sih menurut kami ini adalah lubang untuk kamera e-mirrornya. Tapi diganti karena memang dia nggak pakai e-mirror ya, jadi ditutup aja gitu. Jadi mungkin untuk cutting cost juga. Nah, untuk lampunya sendiri, ini mengingatkan kami pada brand mewah asal Jepang, Lexus. Ini lampu belakangnya tuh mirip banget desainnya sama Lexus NX. Dan dia ada detail menarik ya. Jadi kalau misalnya lampu remnya dia memang jujur cuma nyala kecil aja di belakang sini. Tapi kalau misalnya lagi lampu senja gitu ya, atau positioning lamp, dia nyala seperti ada checker flag di belakang sini. Dan untuk sennya, bagusnya lagi, dia sudah pakai sequential, jadi dia nggak LED biasa yang cuma kedap-kedip ya, dia pakai sequential, jadi bergerak dari kanan ke kiri dan juga sebaliknya. Untuk desain mobil ini nggak ada yang salah sih, desainnya jujur kami suka banget. Dan untuk bagasinya, dia sudah power tailgate, dan menariknya untuk sudut membukanya bisa kita atur melalui head unitnya. Nanti kita bahas gitu waktu kita bahas interiornya. Untuk bagasinya sendiri kapasitasnya cukup besar. Dan apabila kalian misalnya mau menambah kapasitas lagi, kalian cukup turunkan partisinya ke bawah dan langsung terbentuk ruang ekstra. Dan ini bagus banget kalau misalnya kalian lagi parkir di tanjakan gitu ya. Koper kalian nggak akan sliding keluar sehingga keluar dari mobil dan kebanting gitu. Bagus sih, detail yang menarik ini. Ya, ini dia interior dari Jetour Dashing. Tapi sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvtindonesia, dan main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id, dan follow TikTok kami di @cvtindonesia. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, itu masuk ke interior baris 2-nya, jujur gue langsung dimanjakan sama jok yang bahan kulitnya ini top notch sih. Dia udah perforated, terus juga kulitnya kelihatan mahal. Dan permainan warna joknya tuh bagus banget. Dia nggak hitam doang, tapi ada kombinasi warna putih yang sebenarnya agak grey sih, tapi kelihatan bagus di mobil ini. Terus juga ada jahitan-jahitan asli, warnanya nih warna-warna neon gitu ya, mungkin supaya kelihatan mobil ini flashy gitu, terus kelihatan mobil ini meriah di dalamnya. Akhirnya dibikinlah jahitan-jahitan seperti ini. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia pakai jahitan warna putih atau warna abu-abu, bisa kelihatan lebih elegan. Terus untuk door trimnya dia juga sudah pakai soft touch, sama ada jahitan asli warna neon juga. Tapi untuk area atasnya dia masih pakai plastik-plastik keras nih ya. Ya, agak sayang sih kenapa nggak dibikin full aja. Mungkin untuk cutting cost juga. Terus dia juga ada bahan soft touch untuk tempat untuk nyenderin tangan juga. Terus dia sudah all auto di tempat jendelanya. Dan di belakang switch power window-nya dia ada seperti tombol bintang atau tombol shortcut. Ini berguna untuk mengaktifkan voice command. Yes, jadi di mobil ini dia sudah ada 3 buah tombol untuk mengaktifkan voice command-nya. Di penumpang belakang ada 2 dan penumpang depan ada 1. Jadi semuanya bisa merintahin mobil ini. Dan di mobil ini sudah ada voice command untuk menjalankan fungsi dari mobil ini, yaitu dengan panggilan Halo Jetour. Dan untuk voice command-nya sudah bisa bahasa Inggris dan juga Indonesia, tergantung preferensi kalian. Nah, untuk joknya sendiri dia bagus banget, dia udah ada 3 headrest, dan untuk headrestnya ini untuk penumpang kanan dan penumpang kirinya itu ada senderannya seperti ada di MPV yang merupakan simbol kekayaan orang Indonesia. Dan ini hadir di sebuah compact crossover, dan menurut gue ini satu-satunya sih di kelasnya yang punya headrest seperti ini. Ini bisa menunjang kenyamanan kalau duduk di belakang sini. Terus juga di belakang sini ada blower AC bukan triple zone, terus ada lubang di tengah sini. Dan kalau kita lihat bentuknya kok kayak muka orang lagi nganga gitu, lagi lapar gitu ya. Kebetulan kita syuting lagi jam makan siang sih. Lihat ini jadi makin lapar gitu ya. Terus di bawahnya ada port USB-A port dan USB-C port. Dan juga ada kantong kecil di bawah sini untuk menaruh barang kalian. Terus dia juga sudah ada armrest yang ada stoppernya. Dan sudah ada cup holder sebanyak 2 buah. Dan di belakang sini kerasa makin roomy atau makin luas karena sudah ada panoramic sunroof. Dan untuk lampunya sudah LED. Oke, itu aja dari interior belakang. Sekarang kita lihat interior depannya. Nah, ini dia interior depannya.
tapi sebelum kita bahas fitur depannya, kita nyalain dulu ya. Panas soalnya. Nah, jujur, suara mesinnya tuh cukup halus. Dia nggak ada suara-suara khas direct injection yang biasanya agak kasar gitu, jadi nggak ganggu kalau misalnya kita lagi syuting kayak gini. Kita nyalain mesinnya. Nah, kita nyalain AC-nya. Suaranya kok kayak AC rumah ya. Dia udah pakai switch yang untuk AC, dia udah pakai control panel di tengah sini. Dia bukan tombol fisik ya, tapi seenggaknya bagus, nggak seperti mobil-mobil zaman sekarang yang semuanya udah dipindahin ke sini, ke head unit. Jadi kalau misalnya kita mau nyetel AC aja, itu kita harus bongkar head unit. Maksudnya bukan bongkar copot, tapi lebih ke otak-atik head unitnya gitu. Ya, dengan hadirnya tombol fisik seperti ini, jujur ini cukup membantu, apalagi kita sebagai pengemudi sih. Jadi kita bisa, konsentrasi kita nggak terlalu kepecah gitu. Nah, di depan sini untuk dashboardnya dia pakai soft touch untuk bagian atasnya, dan ada sekali lagi jahitan-jahitan asli berwarna neon, dan lanjut ke kisi-kisi AC-nya gitu. Ya, mungkin ini untuk memeriahkan kondisi interior mobilnya juga, karena memang dia sudah dilengkapi juga dengan ambient light yang warnanya tuh bisa kalian ganti-ganti. Banyak banget pilihan warnanya, dan bisa kalian set untuk ngikutin beat musik yang lagi kalian dengar. Lagi mesen makan kali itu. Ngikutin beat musik yang kalian dengar. Tapi sebenarnya nggak ngikut-ngikutin amat sih, dia lebih ke buat ganti warna ambient light itu sepersekian detik. Jadi misalnya setiap 10 detik sekali bisa ganti gitu, nggak ngikutin ritme musiknya banget sih. Terus untuk soft touch ini berlanjut ke dashboard bagian bawahnya sini, di atas AC-nya, terus ada kontrol panel di tengah sini. Terus untuk center console-nya, jujur ini gue suka banget permainan warnanya. Dia ada seperti warna abu-abu gitu yang ada kombinasinya, ini bagus banget. Terus ada USB port sebanyak 2 buah USB-A untuk mengecas gadget kalian, dan untuk konektivitas ke head unitnya. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto, baik secara wired maupun wireless. Tapi sayangnya, untuk ukuran head unitnya ini terlalu kecil menurut kami. Yes, karena memang biasanya kalau mobil-mobil asal Tiongkok tuh punya head unit yang besar, resolusinya bagus, tapi di sini kok dikasihnya kecil ya. Terus juga nggak intuitif gitu head unitnya, dan karena memang di sini banyak tombol-tombol shortcut yang nggak bisa kita pakai. Sebenarnya ini ada simbol mirror, mungkin ini untuk shortcut untuk ngelipat spionnya gitu, kita tekan nggak ada yang terjadi apa-apa, nothing happens. Terus ada tombol lari, mungkin ini bisa ke mode sport, nggak juga. Tombol lock untuk kunci mobilnya kita tekan, nothing happens juga. Jadi sebenarnya kita bingung tombol yang sebelah sini itu untuk apa. Nah, mungkin kalian bertanya, untuk ngelipat spionnya di mana gitu? Karena untuk tombol ngelipat spionnya nggak ada ya tombol fisik di sini. Untuk ngelipat spionnya, dia itu melalui head unitnya dan melalui menu untuk tadi ngatur seberapa besar sudut untuk membuka power tailgate-nya. Jadi kalian pilih kaca spion, dan ini ada pilihan langsung menutup dan langsung terbuka. Jadi kalian tinggal pencet aja, langsung menutup, spionnya akan melipat dan langsung terbuka, spionnya akan terbuka gitu. Terus untuk di head unitnya juga untuk motor drive mode-nya semuanya di sini. Jadi ya agak disayangkan sih, karena kalau untuk drive mode kita lebih prefer ada pengaturan tombolnya. Terus untuk di tengah sini dia ada wireless charger yang sudah ada pendinginnya. Ini bagus ya, karena nggak semua mobil, even mobil yang udah miliaran, tidak dilengkapi dengan fitur ini. Terus untuk gear lever-nya bagus, ini enak banget digenggam. Tapi di belakangnya itu langsung jomplang banget, karena gear lever udah bagus. Tapi untuk switch parking brake, hill descent control, hazard, dan juga auto hold-nya, kalau kalian pencet ya, kalian lihat sendiri aja, nanti editornya bakal ngasih biro. Terus di belakangnya ada tombol untuk ngatur head unitnya. Jadi head unitnya nggak fully touchscreen, maksudnya nggak hanya bisa dijalankan melalui mekanisme touchscreen, tapi juga melalui dial yang di belakang sini. Nice banget. Terus untuk center console-nya dia cukup besar ya ukurannya, dan bagusnya dia sudah ada sambungan dari AC yang bisa mendinginkan minuman kalian yang kalau kalian taruh sini. Nice banget. Nah, berpindah ke depan sini lagi, untuk setirnya dia bagus, udah flat bottom, dan sudah juga udah tilt dan juga teleskopik, bagus. Dan kalau ngelihat di setirnya, ini mengingatkan kami pada brand premium asal Jerman. Seperti ada tikel untuk menjalankan head unitnya, ada aksennya sebenarnya, tapi ini
dibikin mati aja gitu ya, jadi nggak ada fungsinya. Terus untuk tuas sen dan juga tuas wipernya itu mirip banget sama brand premium asal Jerman tersebut. Ya, bukan hal yang jelek sih, hal yang baik, cuma agak jomplang di head unit dan juga instrument clusternya. Ini kecil banget, dia untuk fontnya kecil, ukurannya juga kecil banget. Jadi ya agak anti mainstream sih sebenarnya dibandingkan dengan brand China lainnya. Untuk window lining dia juga cukup tinggi, jadi seakan-akan kalau misalnya nyetir mobil ini tuh seperti mengemudikan sebuah mobil sport. Ya, di depan sini dia juga sudah dilengkapi dengan electric seat, baik bagi driver seat dan juga untuk penumpang depannya. Terus dia juga punya dua detail unik nih di depan sini. Itu pada door trimnya dia punya seperti penahan magnet di sebelah sini. Dan ini kayaknya nih berguna untuk misalnya kalian taruh barang di sini, itu dia bisa menahan barang kalian supaya nggak jatuh. Tapi ngelihat ini magnetnya sebenarnya agak kurang kuat gitu ya. Kami agak ragu sih kalau misalnya kayak naruh handphone di sini pasti akan kelempar. Karena memang sebenarnya kita toel aja pakai jari tuh dia kebuka gitu loh. Ya sebenarnya kalau dibikin lebih kuat dia bisa lebih berguna sih. Terus hal kedua yang unik yaitu pada vanity mirror-nya. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan ada lampunya yang ada aksen gunungnya itu. Ini gunung apa nih? Gunung Bromo kali di sini ya. Nah ini jujur ini punya hal unik di mobil ini dan ini bikin mobil ini punya unique selling point lagi. Tapi untuk penerangan yang sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu terang, tapi nggak gelap juga. Jadi masih berguna di sini. Oke, itu aja dari interiornya. Sekarang kita lihat dapur pacu. Ya, ini kap mesinnya berat ya. Dia belum pakai pegas dan tangkanya nih dari atas. Ya, ini dapur pacunya. Dia punya kapasitas mesin 1500 cc dengan tenaga 158 PS dan torsinya di 230 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui dual clutch transmission. Yes, mobil ini sudah menggunakan kopling ganda yang seharusnya bisa menunjang performanya, tapi biasanya kalau dalam kota agak kurang nyaman sih. Dan kalau misalnya kita lihat, figur mesinnya ini mirip banget sama saudara satu grupnya yaitu Chery Omoda yang tipe RZ. Tapi bedanya kalau yang RZ dia pakai CVT, kalau di sini dia pakai DCT. Dan bagus ya, untuk ruang mesinnya dia udah tertata rapi, ada cover engine dan juga sudah ada peredam panas dan pastinya kap mesinnya sudah dicat warna bodi. Nah, seperti apa sih sensasi berkendara mesin 1500 cc DCT ini? Sekarang kita coba. Mengemudikan Jetour Dashing. Yes. Hal yang gue rasakan adalah pertama, pandangan ke depannya dia cukup oke untuk di kaca depannya, dia punya kaca depan yang cukup besar. Pandangan ke samping dia juga blind spotnya minim, penempatan pilar A-nya juga baik, dia cukup jauh dari spionnya, jadinya untuk penempatan pilar A-nya tidak mengganggu pandangan kita ketika kita mau lihat spionnya. Nah, ini di depan ada putaran, kita coba belok. Body roll-nya itu ya memang cukup terasa sih, tapi masih dalam batas wajar, bukan yang bikin kita jadi nggak yakin manuver dari mobil ini gitu. Bukan yang superior juga, dia tidak se-sharp, let's say Honda HR-V, dia tidak se-sharp itu. Terus penggunaan kopling gandanya memang kalau misalnya lagi cruising seperti ini, tidak ada masalah. Dia untuk mid range-nya seperti kecepatan 40 km per jam ke atas, dia punya feedback dari transmisi yang cukup baik. Tapi ketika kita stop and go, misalnya dalam kota lagi macet gitu ya, langsung tuh berasa penyakit di DSG-nya, yaitu dia agak bergetar kalau misalnya kita pakai stop and go. Dan misalnya kalau dari mobilnya berhenti, kita mau jalan gitu, kita menekan pedal gas, itu tenaga seakan-akan nggak masuk. Nah, biasanya kalau misalnya tenaga yang berasa nggak masuk, pastinya kita akan refleks untuk memperdalam gas kita. Tapi ketika kita dalemin gasnya, mobilnya langsung ngejambak, jadi bikin kurang nyaman gitu. Jadi butuh penyesuaian memang, tapi untuk awal-awal kita akan expect kalau kalian beli mobil ini, kalian nggak akan adaptasinya dalam waktu yang singkat, karena memang karakter DSG itu seperti itu. Even suhunya DSG di dunia otomotif belum bisa menghilangkan gejala jadar atau gejala nyentak ketika kemacetan secara total gitu ya. Masih ada kerasa dikit, tapi memang kalau di Jetour Dashing ini gejala tersebut cukup berasa. Padahal sebenarnya kalau ngelihat kelasnya, tidak semuanya memakai dan kebanyakan memakai transmisi CVT. Padahal
kalau misalnya di kondisi Indonesia yang sering stop and go, transmisi kopling ganda ini memang sebenarnya kurang sesuai sih kalau digunakan di kemacetan, apalagi di jalan perkotaan gitu ya. Memang kalau untuk mid range dan ke high-nya itu dia punya sensasi yang mengasihkan, tapi kalau misalnya sehari-hari agak kurang pas sih menurut kami. Dan untuk sistem dual clutch-nya ini dia sudah memakai sistem wet clutch, jadi kopling itu direndam di dalam oli. Jadinya untuk durabilitas, dia punya durabilitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan transmisi dual clutch yang masih kopling kering ya. Jadi biasanya kalau kopling kering itu memang secara performance dia lebih baik, cuma secara durabilitas dia punya umur yang lebih pendek jika dibandingkan dengan wet clutch. Dan mobil ini sudah punya instrumen cluster yang full digital yang menurut kami dia tuh cepet ya, jadi nggak yang laggy seperti si saudaranya si Chery Omoda gitu ya. Kalau di sini dia tuh bisa ngikutnya akurat gitu. Misalnya kita naikin kecepatan dikit, RPM-nya tuh naiknya memang masih ada gejala patah-patah dikit, nggak yang seamless seperti di pesaingnya asal Korea gitu ya. Kalau di sini tuh masih ada lagi sedikit banget, cuma secara akurasi ini lebih akurat jika dibandingkan dengan saudaranya yang masih satu grup. Ini untuk tampilannya juga cukup baik, permainan warnanya juga oke. Cuma sayangnya sekali lagi seperti di head unitnya, untuk pemilihan tulisannya terlalu kecil. Ya ini cukup mengganggu sih, karena mau baca misalnya kayak konsumsi BBM rata-rata, terus juga informasi yang lain, itu cukup butuh effort karena memang tulisannya cukup kecil. Apalagi untuk umur gue yang sudah seperti gue yang umurnya udah 30-an ke atas gitu ya. Untuk ngebaca untuk ngebaca instrumen clusternya itu butuh effort. Nah, gimana rasanya di jalan tol? Sekarang kita coba. Ya, ketika kita mengemudikan mobil ini, bisa kami bilang mobil ini tidak dapat memberikan hal yang spesial kepada pengemudinya. Ya dia main di tengah-tengah aja, jadi rasa mengemudinya tuh biasa aja, dia nggak yang superior seperti handlingnya sharp, terus juga tenaga yang melimpah gitu ya. Dia main di tengah aja gitu, jadi main aman aja di rasa mengemudinya. Dia untuk feel setirnya dia juga biasa aja, dia nggak yang direct gitu ya, dia feelsnya tuh ya nggak ada delay yang berarti, jadi masih pas aja gitu. Tapi bagusnya dia untuk feel remnya tidak seperti mobil Tiongkok lainnya, dia punya feel rem yang oke, jadi dia pas aja gitu. Ketika kita memberikan effort rem yang seperti kita perkirakan, hasilnya bisa sesuai dengan perkiraan kita, tidak terlalu meluncur seperti pada mobil Tiongkok lainnya. Nah, terus masalah pengendalian, dia juga punya mode setir yang bisa di-set, jadi dia ada mode kemudi itu ada sport. Sekarang kita di posisi sport nih ya. Ya dia memang sedikit agak direct jika dibandingkan dengan mode comfort. Jadi kalau misalnya kita rubah ke comfort gitu ya, dia akan lebih delay-nya akan lebih terasa jika dibandingkan mode sport. Cuma memang ini berguna ketika kalian sedang mungkin bawa orang gitu ya, dan kalian nggak mau waktu kalian nikung nggak jadi kurang nyaman karena kalian nggak biasa dengan directness dari setirnya yang kalau kalian set ke mode sport gitu. Nah, terus untuk peredaman kabin dia juga cukup baik untuk suara anginnya, sementara untuk suara bannya dia memang masih cukup kedengaran ke kabin ya. Ya, itu mungkin salah satu hal yang harus diimprove ketika mobilnya nanti dijual, karena memang mobil ini masih kondisinya masih prototype, jadinya masih banyak hal yang mungkin nanti akan diimprove oleh Jetour Indonesia. Berbicara soal hal yang perlu diimprove, menurut kami selain dari peredaman kabinnya, terutama dari road noise-nya, yaitu pada bantingan suspensinya. Ya, menurut kami bantingan suspensi dari mobil ini cukup mengecewakan ya, karena biasanya mobil China itu atau Tiongkok dia punya bantingan suspensi yang cukup refine. Dia memang agak stiff tapi nggak harsh. Tapi di Jetour Dashing ini kami merasa seperti kami diobok-obok dalam mobil ini, serius. Dia tuh kalau misalnya lewat sambungan-sambungan jalan tol, dia karakter tuh kasar, jadi reboundnya tuh cepet banget. Nah, kalau misalnya kami naik mobil lain gitu ya, kita expect biasanya kalau lewat speed trap atau apa, dia tuh karakter suspensinya tuh seperti ini. Jadi turun, naiknya pelan-pelan, naik turun, naiknya pelan-pelan. Jadi suspensinya mampu menahan beban dari dentuman dari jalan gitu. Tapi di Jetour Dashing ini dia seakan-akan tuh
mau balikin mobilnya tuh cepet gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada compression gitu ya, kayak tek, dia balikin langsung tek, tek. Jadinya kalau di dalam mobil itu kerasa kurang nyaman. Ya kami berharap ini bisa diimprove ya, karena persaingan di kelasnya ini sudah sangat cukup berat, dan salah satu konsideran orang kalau misalnya membeli mobil kelas ini adalah soal kenyamanannya, bukan lagi fungsi tapi kenyamanannya. Terus hal yang menurut kami yang bisa diimprove adalah pada sistem ADAS-nya. Ya, biasanya kalau kita dengar mobil asal Tiongkok itu pasti punya sistem ADAS yang lengkap. Tapi di Jetour Dashing ini untuk sistem ADAS-nya itu hampir nggak ada. Seperti ada cruise control, nggak ada lane following assist, apalagi lane keeping assist. Ya, kalian bisa harap apa sih, karena secara ada cruise control aja udah nggak ada. Tapi dia sudah punya lane departure warning yang ada di spionnya. Jadi kalau misalnya kita mau berpindah jalur, ada warning di kaca spionnya. Jadinya ya nggak kosong-kosong amat lah. Tapi di kelas ini banyak pesaingnya yang punya sistem ADAS yang jauh lebih lengkap. Nah, terus berbicara soal konsumsi bahan bakarnya, dia juga bukan yang superior. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia punya konsumsi bahan bakar di 1:11 km per liter. Sementara untuk rute luar kota atau rute tol dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, mobil ini mau mencatatkan angka di 1:13,5 km per liter. Ya, bukan figur yang gimana-gimana ya. Jadi kalau misalnya kalian expect mobil ini bisa irit, kalian mungkin bisa mengubur ekspektasi kalian itu gitu loh. Karena memang ya konsumsi bahan bakarnya bukan yang terbaik di kelasnya. Nah, kita udah ngebahas road noise-nya, pengendaliannya, konsumsi bahan bakarnya, dan juga sistem ADAS-nya. Sekarang kita bahas akselerasi dari mobil ini. Let's go. Ya, sekarang kita udah nemu jalan kosong, jadi kita langsung tes aja akselerasinya ya. Pertama kita matiin AC, pindah drive mode dulu ke sport, matiin traction control, tahan gas sama rem, dan go. Untuk awalnya dia oke, gitu ya. Gitu di tengah dia pengoperannya memang agak lambat, jadi ya agak kompromis ini juga akselerasinya, dan yes, 100. 0-100 dari Jetour Dashing ini bisa dituntaskan dalam waktu 11 detik. Ya, memang dia cukup lebih cepat jika dibandingkan dengan rival ya, tapi bukan yang tercepat, tapi memang cukup cepat di kelasnya. Jadi akselerasi ini terbantu dengan pemakaian kopling ganda dari mobil ini. Tapi memang tadi waktu akselerasi kita sempat ngerasa kalau misalnya di tengah itu dia seakan-akan kehabisan napas. Padahal waktu awalnya dia sudah punya tarikan yang cukup sigap. Ya, harusnya bisa lebih baik sih, tapi setidaknya akselerasinya sudah cukup untuk bersaing di kelasnya yang memang sudah cukup ada. Ya, setelah melihat desainnya, terus juga mencoba fiturnya, merasakan impresi berkendara dan juga kenyamanannya, buat kami Jetour Dashing ini masih bisa bersaing di Indonesia. Asalkan apabila nanti diumumkan harganya dia berada di bawah angka 400 jutaan. Let's say di harga 350 juta. Karena kapan lagi bisa beli mobil 350 juta sudah mendapatkan tenaga yang cukup melimpah dan juga sistem transmisi DCT. Tapi memang masih banyak hal yang perlu diimprove, seperti bandingan suspensi yang cukup kasar, terus juga ada fit and finish-nya yang kurang baik gitu tadi, seperti kalian lihat di review kami. Tapi mengingat kabinnya yang cukup luas, secara overall kami masih bisa menaruh harapan kepada Jetour Dashing ini. Jadi ditunggu pengumuman harganya, karena itu akan menjadi penentu apakah Jetour Dashing ini bisa bersaing di kelas. Oke CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik dengan Jetour Dashing ini, apabila nanti sudah diumumkan harganya, kalian bisa memesannya melalui website kami, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan CVT sekarang kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia. Jadi buat kalian nih TikTokers, make sure follow TikTok kami. Gue Gopas Tobing, stay tune.